kita terus kepada kasih kita luar biasa. Para kiai, para hadirin yang saya muliakan, banyak hal yang telah kita dengarkan dan beliau sampaikan. Tentu panjenengan mencatat apa yang beliau sampaikan. Saya lihat banyak pekan. Tapi kalau saudara yang tidak pekan, antara lain PBNU mengingatkan kepada kita bahwa hubungan NU dengan pesantren tidak bisa dipisahkan. Maka meneguhkan bagaimana sinergitas NU dengan pesantren. Dan juga beliau mengingatkan kepada kita bahwa PBNU satu akal ini kemudian kedua ingin membangun peradaban bukan cuma di Indonesia tapi peradaban dunia. Maka kita berharap di abad kedua Nahdlatul Ulama khususnya dan Indonesia menjadi kiblat peradaban dunia. Amin Allahumma amin. Dan yang menarik lagi oleh Bu Yazizi Bukareton, yang menarik lagi beliau juga membuka cakrawala kita melihat dunia. Bagaimana Muslim di Toronto, di Amerika, dan yang menarik tadi ada salah satu tempat ibadah, atasnya untuk Jumatan, bawahnya untuk beribadah agama lain. Tapi kalau untuk LBN ini bukan forum bahasa masail. Karena sudah mengatakan ini bukan forum bahasa masail, tidak usah dibahas masail di sini. Pagi yang saya hormati, ini jam 1:20, 1 jam kita mendengar omongan beliau. Ini baterainya masih berapa persen ini? Masih full ya? Oke. Langsung saja kita ikuti, kita dengarkan paparan dari Abu Karom di Haji Kasbullah Rasulullah Bibero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana nabiyyin al-masjidina li'abdillati al-sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qudwati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Janabal karamin wa mutaramin, para ulama al-kiram, para ulasa, jamiah Nahdlatul Ulama, baik Ranting, dan MID se-Kabupaten Blitar, dan semua pengurus jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, baik dari Suriah, Ahmadiyah, Majmah, Lembaga, Panom, Ansor, PBNU, Fatayat Muslimat yang tidak nampak hidungnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dan berwajah dalam halaqah nasional, dan tadi sudah kita dengarkan bersama tentang tujuan daripada halaqah, yaitu untuk menyerap aspirasi dari para ulama. Karena walaupun orang-orang NU di PBNU dan di lainnya ini yang menjadi pengurus, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahkan dari orang-orang NU yang tidak masuk di dalam struktural banyak yang memadai di dalam ilmu agamanya. Bahkan kadang di dalam NU itu MBC saja lebih ngalim daripada PB, itu banyak. Sehingga tidak sedikit dari keputusan muktamar itu saja juga diomrek-omrek lagi oleh pengurus ranting. Ini kehebatan di dalam jamiah Nahdlatul Ulama. Tidak ada keputusan atas kemudian
langgar atau diomrek-omrek lagi oleh bawahnya selain Nahdlatul Ulama. Ini merupakan demokrasi yang sangat terbuka, demokrasi yang sangat indah, dan tidak masalah hal itu kalau masalah urusan hukum, karena semuanya punya otoriter sendiri-sendiri. Lain dalam negeri, kalau keputusan pusat cabang nggak berani karena nanti nggak cair. Maaf Bapak Uli. Ini urusannya berarti saya hadirin yang kami hormati. Tadi kita sudah mendengar perubahan dalam dunia. Kalau dari sejak zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang ini sudah berbeda. Sehingga tadi kita sampaikan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia itu masuk legal. Dan ini perlu kita ketahui, bisa mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun mukadimahnya. Inna akhwalal alam, tapi saya baca ini masalahnya bahasa potong kalau salah sebelumnya wazalika anna akhwalal alam wazalina wazalina bisa sekali masa Jawa Sumbar kasih katanya, tapi wasit tidak karena saya buat permulaan dia harus baca kasroh. Wasit tidak dipakai silah katanya. Nah, jadi kalau sama dia cara kitab aslinya anak, tapi saya baca inna karena saya mulai potong. Saya pakainya paham dari nafas bisa ataupun wakasar tidak tapi pakai silah. Inna akhwalal alam, bahwa sesungguhnya kondisi keadaan dunia alam itu maknanya dunia awalin tidak sama dengan definisi yang saya sampaikan alam masih Allah. Nah, karena ini bahasanya bahasa sufiah atau bahasa muasarah, bahasa yang baru bukan bahasa yang kitab. Dan bahasa kitab itu tidak cocok dengan bahasa yang ada dalam sufiah. Sebagaimana disampaikan oleh Gus Dur, orang haji marah-marah karena di dalam tulisan ada mampu dukul, mosok dukul begini. Maksudnya nggak boleh masuk jalur satu mampu dukul, masa dukul karena nggak sama. Jadi inna akhwalal alam, keadaan dunia wal umam, masyarakat wa awaidahum, situasi itu budayanya, wa nahlahum, keadaan mereka, la tadumu ala watiratin wahidatin wa min hajin mustaqirin, tidak akan pernah dalam satu kondisi, satu sistem, satu paket, satu keadaan. Innama huwa ikhtilafun alal ayyam wal azminah, akan tetapi akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan, berbeda dalam hari, zaman, pantiqalun min halid ila halid, perpindahan dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Wa kama yakunu dzalika bil ashkhas wal awqat wal amsar wa kadzalika yaqu fil afaq wal aqtar wal azminah wad dual. Sebagaimana hal ini terjadi kepada kondisi manusia, kondisi waktu, tempat, dan beberapa penjajahan yang di mana saja, dan zaman, juga kekuasaan. Dual itu jama'i daulatin dualun. Sunnatullah allati khalaqat bi ibadi. Tapi semuanya itu menandakan sunnatillah, kebiasaannya Allah. Sudah kehendak Allah terhadap hambanya. Untuk perubahan ini sudah disebutkan oleh Yai Said Asrori tadi. Kami akan menjelaskan yang secara global disyaratkan oleh Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum arahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim sujud
Dzalika masaluhu fit Taurat wa masaluhu fil Injil kasari nasr jasyal basar wa basar wa wastawa ala suki yujibu surra an yakni bil kufar. Dzalika ya kufar wa adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dari ayat ini dan Maimun Nabi. Keadaan Islam pertama, Muhammad Rasulullah dipimpin oleh Nabi Muhammad. Ketika umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad, keadaan solid, valid, ukhuwah Islamiyah lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah, persaudaraan tentang Islam lebih kuat daripada persaudaraan di dalam nasab. Dan tidak ada klasifikasi ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu aqidah yang ada di Islam. Tidak ada perpecahan dan sama sekali, dan otoriter kekuasaan yang memimpin Nabi Muhammad, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya Nabi Muhammad pada waktu itu. Namun tidak lama antara Nabi sudah mengatakan, wa inna man ya'isba'u fasaya khilafan katsira ba'da sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Siapa yang hidup setelahnya saya pasti akan mengalami perbedaan yang sangat tajam. Dan hal itu ternyata betul. Rasulullah wafat hari Senin, dimakamkan Rabu malam atau malam Khamis. Kenapa? Karena ada hal-hal perbedaan yang perlu diselesaikan. Di antaranya dari Rasulullah wafat atau tidak itu saja masih diperselisihkan. Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, kan saya potong lehernya. Rasulullah tidak wafat, tapi diangkat oleh Allah sebagaimana Nabi Isa. Tapi alhamdulillah itu dikatakan dengan Abu Bakar menggunakan ayat fa'innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dengan nama Muhammad bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa imata dengan telah malah qabi memenyakan ala ibai wa itu masyai'a. Belum lagi masalah pemakaman. Yang satu mengajak dimakamkan di Mekah karena lahirnya di Mekah, yang satu mengajak di Baitul Maqdis karena di sana dikumpulkan dengan nenek moyangnya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagian kelompok mengusulkan di Madinah karena keluarganya di Madinah, hidupnya di Madinah walaupun orang aslinya Mekah. Alhamdulillah itu diselesaikan oleh pula oleh Abu Bakar dengan kata-kata innal anbiya utfan bi maudhi'i. Akhirnya disepakati dimakamkan di Madinah. Yang paling mendasar pada waktu itu adalah perpecahan di mana golongan sahabat Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah kumpul di dalam Saqifah mendeklarasikan sebuah pimpinan, menginginkan bahwa Ansor punya presiden sendiri, Muhajirin presiden sendiri. Yang ini menjadi cikal bakal perpecahan umat Islam yang terus sampai sekarang ini. Akhirnya pertemuan itu didobrak oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Walhasil menjadi panjang-panjang nanti kesimpulannya akhirnya Abu Bakar mengatakan nahlul umara wa antum musarraf ala imah min Quraisy. Mampu dari Quraisy. Jadi yang perlu kita kaji mulai saat itu di Imam Ketua Quraisy. Ya nanti ya harus jadi orang Arab kabeh. Gak sah saat kau jadi imam. Ini tugasnya panjenengan ini nanti yang ditugas dari dalam harap ini di antaranya kepada ini. Dan yang akhirnya di situ menjadi gap antaranya Abu Bakar dengan dari Fatimah dan keluarga Rasulullah Muhammad Rasulullah. Memang sejarah yang semacam ini harus kita buka. Kadang-kadang kita nggak mau berbicara perbedaan sahabat hanya karena dawuh wa kullu ma jara baina sahabin asbutu ulun bijtihadin yusibu. Jadi kita tetap harus membuka keadaannya bagaimana, cuman kita jangan sampai menyalahkan, jangan sampai meremehkan dan jangan sampai memaki-maki. Ini yang terpenting.
Kalau kita tidak membuka dalam hal ini akan terjadi kebodohan yang kemudian disalahgunakan oleh orang lain. Karena masalah sejarah ini adalah sangat rawan sekali. Dan kenapa kok di situ sampai terjadi perpecahan? Hal ini sangat manusiawi, sangat wajar menurut cara manusia, bukan manusiawi. Kenapa? Karena bagaimanalah Rasulullah wafat, keluarga masih dalam keadaan bergabung, kemudian santrinya mendeklarasikan sebuah pimpinan pengganti Rasulullah. Dan ini zaman bayangkan tidak menghubungi keluarga. Memang tidak bisa menghubungi keluarga karena keluarga dalam keadaan bergabung dalam waktu itu. Nah ini yang menjadi masalah. Nah, terus makanya orang-orang Syiah terus akhirnya mengatakan bahwa kaidah atau akidahnya bahwa Abu Bakar itu perampas jabatan, Sayyidina Umar perampas jabatan salah menurut kita. Akan tetapi kita juga jangan terus menyalahkan begitu saja. Salah memang kita dalam tujuan agama, tapi dalam tujuan manusiawi. Seakan-akan itu ya kalau kena diterima ini. Tapi jangan menyalahkan kalau Abu Bakar itu nanti perampas atau halilintar, ini yang salah. Nah, tapi hal itu ya bagaimana lah, mau sampai di pondok terus ngoten ya ini mati, ya ini wafat, lalu santrinya mendeklarasikan sebagai pengasuh, pengganti pengasuh tanpa musyawarah dengan keluarga. Ini bagaimana terjadinya? Jangankan masalah itu, mau pimpinan organisasi Torekoh dan mawon. Nah, terus baru khalifah sekor santri ini ngoten mawon pun ribuan. Itu yang terjadi pada zaman pada tahun perbedaan. Tapi Rasulullah itu akhirnya berurusan Wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Nah, kemudian betul apa yang terjadi itu setelahnya Rasulullah akhirnya diganti dengan walladzina ma'ahu. Walladzina ma'ahu, walaupun ada permasalahan kecil namun tidak sampai terjadi hal yang fatal. Walaupun ketika dipimpin oleh walladzina ma'ahu itu golongannya para sahabat mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, penuh dengan rintangan diri dan lain sebagainya. Namun setelah kasih besar mampu menaklukkan beberapa negara-negara yang akhirnya bergabung di dalam Islam. Dan yang perlu kita ketahui, semua a'immat semuanya khulafaur rasyidin ini membuat kebid'ahan. Bid'ah yang satu persatu yang dilihat di antaranya Sayyidina Abu Bakar yang membuat bid'ah sampai mengumpulkan Al-Quran yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang pada waktu asalnya Abu Bakar tidak menerima tentang masalah pengumpulan Al-Quran karena didesak oleh Sayyidina Umar setelah orang Islam pada waktu perangan Yamamah itu wafat sampai 70 kufat, mengkhawatirkan kalau nanti tidak ada pembukuan Al-Quran, ini dikhawatirkan nanti Al-Quran akan hilang. Walaupun sudah ada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu janji Allah, tapi ada syarat berusaha. Jadi janji menang terus kemudian tidak usaha. Nah, kemudian Abu Bakar melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, termasuk merangi para murtadin, merangi orang-orang yang mencegah atau menolak zakat. Ini tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Yang pada waktu Sayyidina Umar pun tidak sepakat, tapi akhirnya juga sepakat. Ini bid'ahan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Kedua, Sayyidina Umar juga melakukan kebid'ahan. Apa? Sampai sekarang kita gunakan sholat tarawih 20 rakaat. Ini tidak dari Rasulullah, ini dari Sayyidina Umar. Walaupun kita memang sudah diperintahkan untuk tidak tuh Abu Bakar wa Umar. Sayyidina Utsman juga membuat kebid'ahan. Apa? Azan 2 kali. Ketika kita laksanakan Jumatan, kalau azan 2 kali itu yang membuat juga Sayyidina Umar zaman Rasulullah tidak ada. Sayyidina Ali pun juga demikian. Dan masalah faraid, qadariyah, kemudian
musyarakah itu tidak ada dalam zaman Kanjeng Nabi, tapi yang ada pada zaman Sayyidina Ali. Makanya kalau masih ngotot apa yang dilakukan tidak ada contohnya pada zaman Kanjeng Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, itu termasuk bid'ah. Kemudian kalau bid'atin dolalah, ini nanti kita akan mendolalkan kepada semuanya khulafaul rasyidin. Jadi gitu ya. Nah, ini sedikit tuh pagar daripada kita biar kita agak gampang langsung mengatakan qulu bid'atin dolalah wa qulu dolalatin benar. Dalam fase sahabat inilah fase penafsiran Al-Quran, fase penafsiran hadis, yang sistem pemerintahannya masih tetap dengan menggunakan sistem khilafah nubuwah. Apa sih khilafah nubuwah? Khilafah nubuwah itu sistemnya imamah, walaupun namanya berbeda-beda. Kalau dalam Abu Bakar disebut khalifah, kalau Sayyidina Umar disebut Amirul Mukminin, kalau bahasa Sayyidina Ali disebut imam. Tapi sama saja itu kodef. Ada imam man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah, yaitu negara yang pimpinannya itu punya otoriter, kekuasaan yang penuh terhadap rakyat, baik urusan dunia dan urusan akhirat, baik urusan lahir dan urusan batin. Sehingga pada waktu itu kalau ada orang yang tak cocok dengan agama Islam, ya langsung ditindak pada waktu itu bulannya. Ini pada zaman Sayyidina sahabat. Lalu fase setelahnya sahabat, Allah Ta'ala memberikan penjelasan asyidda'u 'alal kufar, termasuk dipimpin golongannya orang-orang yang keras dengan orang-orang kafir, yaitu dipimpin oleh Muawiyah, dan setelahnya itu diteruskan oleh Abu Yazid bin Muawiyah, yang pada waktu itu termasuk terjadi perbantaian terhadap para Dzurriyyatur Rasul, sehingga yang ada itu, yang sekarang sisa itu adalah yang tidak kelihatan, si konangan. Nah, si konangan semuanya dihabiskan. Ini golongan Bani Umayyah. Nah, setelahnya itu asyidda'u 'alal kufar, yang kalau orang yang sampai tidak kafir saja dikafirkan, oleh orang kafir langsung diamblaskan. Pada waktu itu dituliskan dalam Al-Quran ruhama'u bainahum, habisnya Muawiyah, habisnya Bani Umayyah, dituliskan Bani Abbasiyah. Nah, dari Abbasiyah ini sampai terakhir Harun Rasyid, itu yang disyaratkan oleh Allah ruhama'u bainahum, orang-orang yang sangat kasih sayang terhadap orang Islam. Sehingga pada waktu itu Islam betul-betul menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan pada waktu itu, menjadi pusat peradaban dunia pada waktu itu. Makanya ada kegiatan-kegiatan sampai peringatan Maulid, ada manaqib dan sebagainya pada zaman Abbasiyah. Dan zaman Abbasiyah itu habaib itu tidak harus keturunan Rasulullah. Yang penting dari Bani Abu Thalib, Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Jadi tidak hanya dari Bani Hashim saja. Tapi kemudian ada korban dari golongan Fatimiyah yang setelahnya Abbasiyah, tapi sudah tidak menjadi khalifah yang besar. Kemudian setelahnya itu masaluhum bil Taurat wa masaluhum bil Injil. Kama samisakin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu wastawa ala suhi jibuzur rokal yaghidhu bil kufar. Jadi itu contoh yang kitab Injil diaturkan adalah contohnya mereka yang meneruskan perjuangan Islam adalah orang-orang yang seperti Zakin, seperti Gogo. Nah, lebang-lebang dan nafsi Gogo itu tanganane wong Nusantara. Tidak ada di zaman Arab dulu itu negara yang penghasilannya songko padi, songko pari, itu penghasilannya orang Nusantara. Dari isyarat ini setelahnya Abbasiyah, insya Allah pusat peradaban Islam itu adalah dari Nusantara sampai Indonesia. Di Indonesia itu yang terbesar Islamnya adalah Nahdlatul
Ulama. Dan sekarang terbukti negara-negara lain banyak yang mengadakan NU, Nahdlatul Ulama, seperti di Pakistan itu sekarang sudah ada mengadakan, misalnya Afghanistan juga mengadakan Nahdlatul Ulama, walaupun tidak cabang, bukan cabang dari sini, bahkan sampai yang membangunkan kantornya itu dari PBNU. Dia kalau dibangun dari Indonesia, kalau dari negara nggak mau, tapi kalau dari NU dia mau. Tapi bukan cabang, memang Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena melihat perkembangan Nahdlatul Ulama atau Islam di Indonesia yang tadi sudah disampaikan, ada 17.000 pulau, ada 740 bahasa. Tapi ternyata tetap eksis rukun, tidak begitu, tidak saling tohok menolak, tidak terjadi peperangan. Mereka sama takut. Makanya sekarang ini NU sengaja untuk mengadakan gebrakan membangun kedikdayaan Nahdlatul Ulama, ini untuk mengingat kedikdayaan Nahdlatul Ulama dalam membangun peradaban dunia. Nah, kenapa? Ini potensinya kenapa? Jadi sekarang itu Islam yang terbesar di seluruh dunia hanya ada 3. Satu, Jamiah Nahdlatul Ulama. Kedua, Al-Azhar, Kairo. Ketiga, Alamiah. Nah, 3-tiganya ini yang berjalan organisasinya dengan rapi adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Al-Azhar walaupun pada situ sudah lebih 1 juta warganya, namun tidak diberdiri seperti hanya dalam Jamiah Nahdlatul Ulama, hanya dalam berdiri hanya ulama-ulamanya saja yang ada, tidak sampai ke bawah. Karena fatwa Al-Azhar itu organisasi, bahwa Al-Azhar itu organisasi Islam terbesar di sana, termasuk Islam dunia yang terbesar 3 itu. Inilah yang diharapkan. Lalu para hadirin, para hadirat yang kami hormati, kenapa kok di situ membangun peradaban dunia? Sebelum kami membicarakan peradaban dunia, yang di situ disampaikan dalam hal ini adalah fikih kebangsaan. Fikih kebangsaan atau fikih siasah dan kebangsaan atau negara bangsa. Sebelum kita berbicara tentang masalah fikih, siasat dan negara bangsa, siasat sudah saya singgung tadi, Khulafaur Rasyidin melakukan semacam itu berdasarkan siasat, berdasarkan politik, kemaslahatan yang pada waktu itu. Kenapa kok di situ membangun peradaban dunia, membangun peradaban dunia? Yang sebelum kita pelajari dengan panjang lebar, kita di dalam fikih dan fikih dan negara bangsa, sudah tentu namanya fikih itu al-ahkam, al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiyah at-tafsiriyah. Enggak beda, enggak berubah dari situ, tetap dari sana. Dan di dalam rumusan fikih ini, sebelum saya bicara siasat dan peradaban, aku dalam siasat dan negara bangsa, kita bicara dulu fikih yang ala Jamiah Nahdlatul Ulama. Tetap kita harus menjaga asasnya Nahdlatul Ulama apa? Iza utliko ahli sunnah wal jamaah wal murabbihim asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau tadi disampaikan oleh Kiai Said Asrori tentang NU itu pokok yang penting kunut, yang penting tahlil itu bagi masyarakat awam. Tapi Rasulullah harus bisa mengkaji dalam masalah ini. Satu, jargon kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yaitu asyar kulluhu bittiba'il khalaf wal khair kulluhu bittiba'is salaf. Iyaka wal khalaf alaika bis salaf. Ini yang menjadi padoan kita.
Kebaikan keseluruhannya adalah mengikuti ulama salaf, kejelekan keseluruhannya mengikuti ulama kholaf. Apa itu ulama salaf? Apa itu ulama kholaf? Ulama salaf dan ulama kholaf. Ulama salaf itu hidup pada zaman sahabat sampai pertengahan abad ketiga, sebelum muncul istilah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di dalam mereka kholaf setelahnya itu sampai sekarang itu malah di sini itu kholaful terus akhlak gitu kan ini kholaful tidak ada yang lain hanya salah kholaf dan kholaf. Di dalam masalah salaf ini yang kita kaji dulu dalam Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa mazhabnya di dalam teologi akidah ini mazhab tafwid, bukan mazhab takwil, yang nanti akan ada kejanggalan bagi kita. Tafwid itu tidak mentakwili tentang ayat-ayat yang mustabihat, hadis-hadis yang mustabihat, yang menjelaskan tentang sifatillah yang mustabihat. Kalau dikatakan yadullah fawqa aydihim, di tangannya Allah, akan tetapi ulama salaf tidak ada yang mengatakan Allah itu bersifatan dengan sifatul khawadis. Tidak ada yang mengatakan Allah punya tangan, namun tidak mau menginterpretasikan, tidak mau mentakwili. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka, di atas tangannya makhluk. Kata tangan ini memang kalau kita takwili ini menjadi salah, mengurangi makna yang ada dalam Al-Quran. Kalau ditakwili dengan pada zaman ulama kholaf, takwil dengan qudrah, kekuasaan atau istilah. Kenapa? Karena kalau tangan ini lebih kuat dibandingkan dengan kekuasaan. Saya katakan Bapak MUI mempunyai kekuasaan di MUI di Blitar, kekuasaannya beliau. Tapi nggak bisa dikatakan MUI beliau itu di tangan beliau, nggak bisa. Bupati bisa mengatakan punya kekuasaan di Blitar ini, orang Blitar kekuasaannya beliau. Tapi kalau di tangan beliau nggak bisa. Orang Blitar itu di tangan bupati nggak bisa. Makanya yang itu lebih tinggi daripada qudrah, makanya tidak ditakwili. Ini yang ada pada zaman ulama salaf, yadullah fawqa aydihim. Kemudian ayazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ukhibba fa idza kuntu aqratuku bisa mau ya seperti wa basari yang sudah hadis. Di sana ya dimaknani dengan kalau orang sudah melakukan pendekatan dengan kesunatan sampai dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah maka cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah maka pendengarannya adalah Allah, penglihatannya adalah Allah. Kemudian lesannya adalah Allah, tangannya Allah, kakinya Allah. Namun pada waktu ulama kholaf ini ditafsir, ditakwili untuk hafidun lisanihi, hafidun libasarihi, hafidun lisanihi. Ini sebenarnya ya kurang maknanya. Nah, sebenarnya kalau kita maknani dengan ulama salaf pun juga mengatakan tidak pernah ulama salaf ini mempunyai akidah Allah punya lisan, Allah punya tangan, Allah punya pendengaran. Tidak sebelah mengatakan Allah punya tangan, kemudian menjadi perbedaan pendapat, tangannya Allah itu kanan kiri apa kanan saja. Terus mengatakan kanan semua. Ya biarin itu. Nah, biar urusannya mereka. Sama misalnya kita baru akhirnya mereka akan nonton perbedaan antara Utsaimin dengan Syekh Albani tentang masalah tangannya Allah itu kanan saja atau kanan kiri. Ya Allah, yes. Jadi kalau menurut kita tidak seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah cinta kepada siapapun pasti sudah tidak mendengarkan yang lain. Yang didengarkan hanya dia, yang dilihat hanya dia, yang diucapkan hanya dia. Tapi karena hari ini apa itu namanya, kalau tidak ditakwili akan membahayakan, sehingga bagi ulama Asy'ari muncullah Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi di situ mentakwili
dawuh-dawuh yang semacam itu. Innallaha ala arsy istawa, dia mengenai istilah yang pada waktu zaman ulama salaf seperti Syekh Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi, beliau ketika ditanya mal murad bi qouli ta'ala innallaha ala arsy istawa, jawabnya al-istiwa maklum wa su'al dzalik bid'atun. Hanya gitu saja, bid'ah. Gak mau nakwili apa itu Syekh Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi. Tapi di dalam waktu ulama hadirnya Hasan Al-Asy'ari ini mentakwili. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi harapan kita itu sudah jargonnya al-khair kulluhu bittiba'i salaf dan al-syarr kulluhu bittiba'il khalaf. Iya wal khalaf, kita harus menjauhi ulama khalaf, tapi alaika bisalaf. Sementara dalam hal ini kita mengikuti, diperintahkan untuk mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah yang notabene ulama khalaf. Jadi bakal menjadi apa itu namanya renungan kita. Ini untuk Surya, kalau untuk orang awam dikasih macam itu gak patut, karena ini yang hadir adalah Surya yo. Saya kasih harapan yang semacam itu. Demikian pula di dalam masalah beliau di dalam masalah fikih, metodologi di dalam fikih ketika zaman salaf ini tidak terikat dengan satu mazhab pun. Tidak terikat dengan satu mazhab pun. Kalau orang yang mampu ijtihad dan mengikuti ijtihadnya sendiri, kalau tidak mampu yang mengikuti siapa yang diikuti tanpa terbentuk dengan salah satu mazhab. Sehingga mazhab mustahil mutlak itu buahnya sekali, tidak hanya ada 4. Jadi itu ada Sufyan Tsauri, Sufyan Yainina, Auza'i, banyak sekali Dawud Al-Dhahiri, sering kita Jafariyah, itu banyak sekali. Tapi ketika di dalam ulama khalaf ini kita harus mengikatkan diri pada salah satu mazhab di mana. Yang menjadi pertanyaan, kita katanya mengikuti ulama salaf, akan tetapi kok malah justru harus apa itu namanya terikat dengan salah satu mazhab. Apalagi di dalam masalah teologi ini kita dalam masalah urusan tauhid sudah dikatakan wala tuqallidanna fit tauhid yaslam lakal iman min tauhid. Jangan sampai engkau taklid di dalam masalah urusan tauhid agar kau yaslam lakal iman min tauhid, imanmu tidak ragu-ragu. Tapi sementara kita harus taklid dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi bagaimana maksudnya? Ini gerakan para kiai Sunnah. Gagal saya jelaskan nanti jadi gak apa-apa, ini bukan rumah saya. Lalu bagaimana ini? Nah, ini menjadi harapan kita. Kemudian dari A'immatul Arba'ah, fikih kita itu mengikuti salah satu dari mazhab A'immatul Arba'ah. Lalu fikih A'immatul Arba'ah ini diharuskan mampu untuk menjawab dan merumuskan masalah fikih peradaban, fikih siasat, fikih kebangsaan dalam negara bangsa. Yang kita ketahui bahwa semua negara sedunia sekarang itu sudah tidak ada yang negara Islam. Jadi al-yauma kullu al-alam kullu, alam keseluruhannya itu adalah daulatun watoniyatun. La khilafah wala daulata islamiyatan fil alam kulluha daulatun qaumiyatun watoniyatun. Kalau Imam Madzhab karena syiar alladzi yaqulu muslimun fi musim haji misalnya wal alam al-islami. Tapi waktu usul hadir karena syiar bil alam al-batani. Termasuk orang-orang haji sekarang itu kalau di sana sudah pakai bendera merah putih. Berarti bangsa. Kalau sampai saya sampaikan tadi daulah wataniyah, daulah kebangsaan, negara bangsa, sekalipun toh di Irak yang disampaikan oleh Pak Kiai Said Asrani tadi itu masih menggunakan hukum Islam, tapi tetap itu negara bangsa, bukan negara Islam. Daulahnya daulah wataniyah,
bukan daulah Islamiyah. Maka perlu kita ketahui, ma buat daulah, lama adrakamat daulah, ma aku negara Islam, negara khilafah. Kalau khilafah tadi sudah saya sampaikan, man lahu liyasatun amatun di dunia wal akhirah, dan sekarang sudah tidak ada. Dan sudah ada, dan pada waktu perjalanan negara khilafah, yaitu pimpinannya mempunyai otoriter di dalam urusan dunia dan akhirat, apa yang terjadi? Banyak kiai-kiai yang malah justru korban. Imam Malik dipaksakan untuk menfatwakan tolak dipaksa itu jadi, tapi beliau bersikeras mengatakan tolak dipaksa tidak jadi. Akhirnya dia dipenjara dan dipukuli sampai 100 kali. Syekh Buti sampai dipenjara. Imam Nawawi diperintahkan untuk berfatwa ketika dalam waktu musim ceklik itu krisis, agar dipersilakan mengambil upeti atau pajak, mengambil pungutan dari rakyat. Imam Nawawi sepakat dengan catatan harta negara dulu, hartanya pejabat, keluarga pejabat, keluarga kerajaan dulu, setelahnya itu ditasarufkan, setelahnya habis nanti diambilkan dari rakyat. Akhirnya Imam Nawawi juga dipenjara. Termasuk Imam Abu Hanifah diperintahkan untuk menjadi qadhi, tidak mau juga dipenjara. Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj dianggap sebagai orang yang mengikuti aliran sesat, akhirnya dipenjara sampai akhirnya juga dibunuh. Jadi kalau diterus-teruskan, akhirnya agama itu sesuai dengan akidahnya Sultan. Imam Ahmad diperintahkan, dilarang untuk menekatkan, dipaksakan untuk menekatkan bahwa Quran itu hadis. Dia tidak mau, tetap mengatakan kitabnya Allah 4 macam, Taurat, Zabur, Injil, Quran itu adalah wajib. Apa yang terjadi juga di penjara. Ini kalau diterus-teruskan Anda mengusahakan negara khilafah, yaitu yang sistem tadi, man lahu liyasatun amatun fid dunya wal akhirah, bisa-bisa NU nanti ketika yang menguasai mereka, NU akan hilang karena ziarah kubur dianggap musyrik. Kalau musyrik fakrul musyrikin min haitsu wajadtumuhum wa qulhum wa qulhum ulama tidak karu-karuan itu nanti. Istighosah musyrik, semuanya musyrik. Nah ini makanya kita ulama-ulama sepakat menolak dengan negara khilafah, sistem semacam itu, dan memang sekarang sudah tidak ada. Kalau khilafah man lahu liyasatun amatun fid dunya wal akhirah, ini di Iran seperti itu. Cuma kalau daulah itu kekuasaan, otoriternya daerah, otoriternya masyarakat, otoriternya kekuasaan. Ini seluruh dunia daulahnya daulah watoniyah, yaitu kekuasaan pada penduduk. Watoniyah itu al-muwatin adalah man autonabihi, orang-orang yang berpenduduk di situ, bukan apa itu namanya muwatonah. Muwatonah itu orang yang menempat di situ, penduduk berpendudukan. Di Mekah pun juga demikian. Walaupun menggunakan hukum Islam, tapi daulahnya bukan daulah Islamiyah. Walaupun dulu itu sebenarnya Hijaz itu sudah dilakukan oleh Sayyidina Umar, tapi sekarang tidak ada. Sebagian dikuasai oleh Faris, sebagian dikuasai oleh Inggris. Nah, sekarang jadi watonnya begitu. Jadi watonnya kalau panjenengan semuanya ke sana, walaupun orang Islam, yang bayar pajak. Itu ada paspor, ada visa. Itu berarti bukan negara Islam. Kalau negara Islam, daulah Islamnya, berarti kan kita sebagai orang Islam misalnya kan juga sebagai penduduknya, tapi tidak. Yang khusus orang sana saja yang gratis. Kalau orang luar masuk di sana juga gitu. Demikian pula dulu konsep daripada a'immatul arba'ah. Di dalam daulah Islamiyah, dulu ketika orang non-Islam masuk di dalam negara non-Islam, di dalam negara Islam, daulah Islamnya, ya harus bayar pajak. Jadi ya di situ. Nanti pajaknya bagaimana? Ya dengan paspor atau harusnya sekarang visa.
Nah visanya apa? Itu ada visa TB. Memang menetap di situ dengan transaksi 1 tahun berapa. Terus ada kalanya visa perdagangan, hanya karena dagang, jadi itu sebagai kafir di tempat takmin atau mustakmal. Kafir itu bisa pelajar yang di dalam Allah Ta'ala firman Allah katakan wa inna hadun dan musyrikin astajarukan fa'ajilhu hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia belajar tentang kalam Allah semua ablukum mana. Terus ada visa turis dan sebagainya sama. Nah, cuma karena dulu dalam Islam yang namanya ada zimmi, ada mu'ahad, ada mustakman. Wah itu kejahatan senjata. Jadi hanya istirahat pasti bila arti 4 asyur. Nah kalau di sana itu masih bila arti 4 asyur, ada pajak di sana. Ini 4 bulan itu bukan berarti kalau sudah 4 bulan perintah salah pelaksana guru patul musyrikin dan hasil jatuh, tidak. Itu masih bisa diperpanjang sebagaimana kita berada di daerah pun juga demikian bisa diperpanjang. Ini masalah daulah. Nah daulah Islamiyah itu kekuasaan orang Islam. Di sana di sini sekarang sudah tidak ada. Yang ada itu masjid itu malah bukan daulah Islamiyah. Islamiyah terbatas itu sehingga orang Islam yang masuk ke sana pun kalau tidak dari golongan kita ya nggak boleh loh. Jadi itu berarti bukan daulah Islamiyah. Mestinya kalau Islam itu kalau masjid itu daulah Islamiyah, tapi ternyata tidak. Nah, kemudian negara Islam itu ada kalanya satu negara khilafatul nubuwah. Kedua, daulah Islamiyah. Sudah tidak ada semuanya. Ketiga, mengikuti hukum Islam. Yaitu berdasarkan Islam. Kalau berdasarkan hukum Islam, semuanya orang Islam di mana saja harus mengikuti hukum Islam. Yajibu alal mukallaf iltizamu ahkamil iltizamu ahkamillah. Di semuanya orang mukallaf wajib menerima hukumnya Allah. Cuman yang menjadi persoalan kalau di dalam negara bangsa ini dengan siasat, apakah itu melanggar hukum Allah atau tidak, ini yang nanti akan dirumuskan dan kita usulkan dalam konsep Islam aku negara bangsa dalam membangun peradaban dunia. Ini yang kita nanti usulkan. Karenanya panjenengan bisa nanti mengusulkan, dan usulan itu nanti tujuannya halakah itu menyerap pendapat-pendapat dari bapak-bapak. Selanjutnya itu kita nanti akan rumuskan dan akan dibawa dalam muktamar internasional insyaallah tanggal 6 Februari di Surabaya. Makanya kalau nanti sampai tidak bisa merumuskan, ya juga akan dimintai pertanggungjawaban untuk menang. Ini harus punya rumusan semacam terus punya usulan. Karena selanjutnya ini harus ada rumusan dari bapak-bapak. Sini hanya sekedar untuk menjadikan jalan saja. Pertama, negara bangsa. Negara bangsa tadi itu negara yang ada di dalam kekuasaannya adalah kependudukan. Nah, kemudian jadi aslinya itu bisa disebutkan dengan negara watoniyah atau istilahnya negara qaumiyah besar. Walaupun di situ ada yang mengatakan watoniyah itu negara besar, kalau qaumiyah itu kecil. Ada yang sebaliknya, qaumiyah itu yang besar, watoniyah itu kecil. Itu hanya seperti jenazah dengan jenazah. Satu mengatakan kalau ada mayitnya itu jenazah, kalau tidak ada mayitnya jenazah. Ada yang sebaliknya malahan, ya silakan, itu masalah bahasa saja. Tapi sepakat. Kemudian apakah kita diwajibkan untuk membangun negara Islam? Kalau mengikuti hukum Islam harus. Tapi apakah harus berdasarkan dengan nama Islam? Nah, yang perlu kita ketahui satu dari dalam pandangan syariat, dalam pandangan fikih al-ahkam al-ilmu bil ahkam syariah al-mutasabbih min al-amaliyah al-mutasabbih min al-tarbiyah at-tafsiriyah yang mengikuti pada salah satu aimatul arba'ah. Cuman untuk mengaktualisasikan qaulnya aimatul arba'ah pada zaman sekarang perlu aktualisasi, perlu kontekstualisasi
perlu untuk dikembangkan. Seperti tadi itu caranya mengembangkan. Jadi kalau dulu itu kafir dhimmi, kafiran karena negara daulahnya daulah Islamiyah, konsepnya Imam Syafi'i yang ada di negara di Mekah waktu itu. Oleh karenanya sekarang konsepnya ya tetap sama, cuma namanya saja. Itu dulu dhimmi, ada mu'ad, ada musta'man, sekarang ganti. Ya bukan, nanti ada visa pelajar, ada visa turis, ada visa kerja, ada visa memang berada di situ, menetap di situ. Sama, perlakuannya juga sama. Kalau tidak diperbolehkan untuk diberi kekuasaan di sana, harus di kendaraan. Kalau dulu tidak boleh melebihi daripada orang Islam. Kalau di sini tidak seperti itu, tapi orang-orang luar Indonesia, karena daulah Indonesia, daulah kebangsaan Indonesia, orang yang selain Indonesia tidak diperkenankan untuk memiliki tanah. Tidak boleh di sini. Terus memiliki perusahaan, tapi harus ada izin terbatas tertentu. Ini perlakuan yang memang tidak harus sama antara kita dengan mereka. Itu di dalam Islam memang sudah seperti itu. Cuma konsepnya ini harus betul-betul dikontekstualisasikan. Lalu dalam masalah konsep negara, ini perlu kita ketahui untuk pembentukan negara atau nama negara. Di dalam masalah konsep negara bahwa orang Kanjeng Nabi wafat tidak pernah wasiat dan tidak pernah mendirikan nama negara, tidak pernah menyusun atau memberikan cara untuk membuat pemimpinan daerah atau pemimpinan negara. Enggak. Sedangkan yang ada yaitu yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dengan sistem pertama tadi, yaitu bai'at dengan al-khali wal aqdi, walaupun tidak keseluruhannya. Kemudian dilakukan oleh Abu Bakar kepada Sayyidina Umar dengan cara tausiah, wasiat. Kemudian dilakukan oleh Sayyidina Umar kepada pembentukan setelahnya, yaitu mengangkat al-khali wal aqdi, istilahnya membentuk MPR. MPR atau DPR 6 orang tuannya, termasuk Al-Khas, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian saya bin kemudian siapa itu namanya, Sa'ad bin Ubadah. Kalau di antara orang enam Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Kemudian apakah ini merupakan keharusan? Kita harus sesuai dengan itu? Tidak. Karena jangankan dari sahabat, itu Nabi itu saja tidak menunjukkan kewajiban harus menunjukkan kewajiban. Ya, itu Nabi itu saja macam-macam di dalamnya. Masih dilihat apakah itu urusan dia, terus apakah itu urusan siasat, urusan adiyah. Kalau adiyah itu saja kita juga tidak harus mengikuti, walaupun dalam hal ini masih belum selesai antara kontekstual dengan tekstual di antara ulama di dalam menjabarkan hukum. Masalahnya enak sih sampai makanan itu dibelokkan di Nabi, pakaian harus mengikuti di Nabi hanya berdasarkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah semuanya. Tapi ada kalau ada siap tidak. Sehingga Imam Syafi'i pun di dalam masalah zakat beliau tidak menggunakan konsepnya Kanjeng Nabi yang di situ innallaha faradha shadaqatal fitri so'an min tamrin atau so'an min syaqib atau so'an min syair. Tapi Imam Syafi'i pakai kontekstualisasi yang di sana karena makanan pokok, sehingga daerah yang tidak makanan pokoknya berupa syair, tidak makanan pokok berupa tamar, tidak makanan pokoknya berupa kurma, ya pakai, kalau di sini pakai beras dan sebagainya. Ini termasuk kontekstualisasi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sesuatu yang dijauhkan di dalam hadis atau diamalkan oleh Rasulullah ini kalau tidak melaksanakan itu bukan berat, ya itu tidak berarti menunjukkan kewajiban. Artinya walaupun itu boleh tapi tidak menunjukkan kewajiban. Cara konsep fikih, usul fikih, kalau ada sifat, ada syarat, ada istisna. Sifat itu bukan sifat-sifat isim fa'il atau sifat
ya kau firabil asma'ul natun atau kitun wa akun wa bajal tanah tabu mutimu masabat dirasnya sunan juga bicara, bukan itu. Tapi yang dikehendaki dengan sifat itu sesuatu yang membedakan satu dengan yang lain. Ini corok konsep Imam Syafi'i memang mengeluarkan mafhum yang sehingga selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Makanya disebutkan di dalam, kalau dicontohkan di dalam usul fikih ya, seperti bagaimana sholat, hukumnya sholat di dalam pesawat. Jadi sampean melihat dalam kutubus salaf al-mutabaroh mulai dari awal sampai akhir tidak akan pernah menemukan, karena memang belum ada waktu itu pesawat. Nah, ini kalau kita paksakan mengikuti ibarat kitab salaf tidak akan pernah ketemu, dan memang tidak ada keterangannya. Tapi bisa dijawab dengan mengikuti metodologi mereka, manhajnya mereka. Jadi itu diantara ini kalau ada sifat, ada syarat, ada istisna, ini disebutkan dalam Quran atau hadis, menurut Imam Syafi'i akan mengeluarkan mafhum. Sehingga contoh, yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air digunakan untuk sesuci. Ini cara Imam Syafi'i mengeluarkan mafhum sehingga sesuci tidak menggunakan air tidak boleh, harus dengan ini. Nah, kemudian kalau di situ dikatakan wala taqrabuna hatta yaquna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau memang dia sudah, wanita yang haid itu sudah mandi, itu silakan kau garap patuh min haitsu amarakumullah. Sehingga kalau menurut Imam Syafi'i sebelum mandi tidak boleh. Yang sehingga kalau melihat dari sini sholat di pesawat itu menurut Imam Syafi'i tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena julat al-ardu li masjidan matul badwa kaubuloh. Di julat al-ardu li masjidan, selain di bumi tidak sah sholat. Ini kalau menurut manhajnya Imam Syafi'i. Tapi kalau kita pakai manhajnya Abu Hanifah, tidak masalah. Tidak masalah. Dan bagaimana? Al-Quran hanya menyatakan wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air digunakan untuk sesuci, tapi Allah tidak pernah melarang sesuci dengan selain air. Nah, yang penting suci walaupun tidak dengan air tidak masalah. Makanya menurut dengan air kelapa menghilangkan najis dibakar dan sebagainya tidak masalah. Makanya orang yang sudah mampet haidnya walaupun belum mandi bukan boleh dipakai. Demikian pula di dalam masalah kualitas tempat itu namanya sholat di pesawat. Allah itu menyatakan masjid bumi itu dijadikan masjid, tapi tidak harus tempat sujud di bumi, tidak ada larangan. Demikian pula di dalam masalah Allah Ta'ala menyebutkan kejadian masalah pembuatan pemerintahan. Ini kalau menurut Imam Syafi'i dalam kisah Al-Sultaniyah, maka pembentukan pemerintahan ada 3 macam. Ini pun dengan cara bai'at dari al-Khalwaladi atau istimewa unas, dengan cara tausiah, bisa dengan cara membentuk al-Khalwaladi, diserahkan pada al-Khalwaladi. Harus itu. Tapi surah Hanafi tidak semacam itu. Nah, yang menjadi masalah kita itu mengikuti mazhab tidak hanya Syafi'i. Dan mazhabnya Imam Syafi'i kalau kita praktekkan di dalam negara bangsa banyak yang sulit. Makanya kita gunakan dengan mazhab Hanafi. Yang di sana berarti tidak harus pakai 3 itu, pakai apa saja sebagaimana yang terjadi di negara kita, pakai yang dulu itu perwakilan, yang menurut konstitusi kan kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, kan permusyawaratan dan perwakilan. Tapi sekarang dengan pakai tidak perwakilan langsung, pilek dan seterusnya itu dengan secara langsung dari masyarakat. Ini keadaan nasnya, gak masalah. Kalau kita pakai kacamata usul fikih tadi, gitu lagunya, berarti tidak ada masalah. Kemudian dalam dasar kita untuk tidak menggunakan tidak menggunakan sistem negara Islam, ini perlu kita contoh dari apa yang telah dilakukan Rasulullah di dalam
Sulh Hudaybiyah. Ini yang suluh yang merupakan paling berhasilannya orang Islam dalam fatwa, tidak ada kecuali Sulh Hudaybiyah yang kemudian waktu itu ribuan orang masuk Islam. Apa di dalam Sulh Hudaybiyah? Dalam Sulh Hudaybiyah itu Rasulullah datang dengan 4.000 orang untuk melakukan haji. Namun dilarang oleh dilarang oleh mereka untuk melaksanakan haji, harus ditunda pada tahun depan. Nah, ini dihadang, tidak boleh melaksanakan haji, boleh harus tahun depan. Rasulullah menerima. Kemudian umroh, ya silakan umroh, tapi dibatasi tidak boleh lebih 3 hari. Ketiga, tidak boleh membawa pedang.